Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan saat ini. Kita percaya oleh karena kebaikan, kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Mari naikkan syukur kita buat Tuhan saat ini lewat pujian penyembahan kita buat Tuhan. Sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu buat kami sampai hari ini. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu memberikan kami terobosan demi terobosan. Memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan biar saat ini kami boleh merasakan lawatan jamahan Tuhan. Dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang bertata di atas setiap pujian kami. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku naikkan
Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan,
mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Syukur hanya bagimu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar suara-Mu Tuhan saat ini. Biarlah hidup kami boleh menggenapi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Saya Antaresa Hendita, senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian, Jemaat GBI Pondok Indah yang terkasih. Thank you, Pastor James, untuk undangan melayani, untuk kehormatan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh melayani Jemaat GBI Pondok Indah pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa pandemi yang masih Tuhan izinkan untuk kita alami hingga saat ini, masih banyak kita yang harus berada di rumah sepanjang hari, dari pagi sampai malam, beraktivitas di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah. Saya ingin bertanya kepada kita sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah engkau ada dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja di dalam segala hal? Doa saya adalah bahwa saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja di dalam segala hal. Satu doa yang saya percaya sama persis seperti yang Rasul Yohanes sampaikan di dalam suratnya, di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat kedua, kepada seseorang yang bernama Gaius. Saya ingin kita sama-sama membaca surat Rasul Yohanes ini, ada di dalam layar Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal. Semoga tubuhmu sehat sama seperti jiwamu juga sehat. Kita nggak tahu dengan pasti siapa Gaius itu, tapi di dalam tradisi kekristenan dipercayai bahwa dia adalah salah seorang anggota jemaat, bahkan dikatakan sebagai pemuka jemaat di jemaat Asia Kecil, di mana Rasul Yohanes mengembalakan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah saudara-saudara dapat berkata pada hari ini bahwa keadaanku baik-baik saja di dalam segala hal? Mungkin ada di antara saudara yang berkata, oh ya, puji Tuhan, aku dalam keadaan yang sehat, keluargaku ada dalam keadaan yang sehat, anak, istri, suamiku ada dalam keadaan yang baik semua. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara, mungkin tubuh kita, fisik kita tidak terinfeksi COVID-19. Mungkin keluarga kita semua ada dalam keadaan yang sehat secara fisik. Tapi dapatkah saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kondisi kesehatan mental Anda? Are you mentally healthy? Not only physically healthy, but mentally healthy as well? Sebelum saudara-saudara dengan cepat menjawabnya ya atau tidak, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental itu. Istilah kesehatan mental diambil dari konsep mental hygiene. Kata mental itu sendiri diambil dari bahasa Yunani, yang pengertiannya sama dengan psyche dalam bahasa Latin, yang artinya psikis, jiwa atau kejiwaan. Jadi dapat dikatakan kesehatan mental itu adalah kesehatan jiwa juga. Seperti apa kesehatan mental yang baik? Saya mengutip dari situs Kementerian Kesehatan Indonesia tentang apa yang dimaksudkan sebagai kesehatan mental. Di dalam situs ini dikatakan bahwa kondisi kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada di dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang tentram, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dikatakan dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal di dalam menghadapi tantangan hidup dan dapat menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang memiliki masalah di dalam kesehatan mentalnya akan mengalami gangguan suasana hati atau yang disebut dengan mood, kemampuan berpikir, punya masalah dalam pengendalian emosinya yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku-perilaku buruk yang destruktif, bahkan bisa jadi berujung pada tindakan bunuh diri. Saudara-saudaraku, ada 3 jenis kondisi gangguan kesehatan mental yang paling umum terjadi. Saya percaya kita semua tahu apa yang disebut dengan stres. Mungkin saat ini kita semua juga ada di dalam stres. Levelnya bisa berbeda-beda. Ada yang dalam level yang lebih rendah, ada juga yang mungkin mengarah ke arah level yang tinggi. Lalu yang kedua jenisnya gangguan kesehatan adalah kesehatan mental adalah gangguan kecemasan. Inilah kondisi psikologis ketika seorang mengalami rasa cemas yang berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan. Dan yang ketiga adalah depresi. Ini adalah kondisi yang makin hari makin sering kita dengar ya. Bahkan anak kecil juga bisa mengatakan bahwa kayaknya aku depresi. Depresi itu apa? Depresi itu adalah suatu kelainan mood yang menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat yang menetap.
Berbeda dengan kesedihan biasa yang bisa mungkin berlangsung sehari penuh, tetapi depresi ini bisa berlanjut bahkan sampai berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Depresi yang tidak diterapi dapat menyebabkan masalah psikosomatis, mengubah cara berpikir, bahkan mengubah perilaku penderitanya. Dan ketiga, kondisi gangguan kesehatan mental ini, saudara-saudaraku, yang tidak diatasi pasti akan mengganggu keberfungsian kita dalam menjalankan peran dan tugas kita sehari-hari, akan mengganggu hubungan kita dengan orang lain, akan membuat kita nggak mampu untuk menjalani kehidupan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Mungkin mudah bagi kita untuk mendeteksi dan merasakan adanya gejala-gejala gangguan kesehatan pada fisik kita. Misalnya, kalau kita merasa, oh badanku mulai demam, oh tenggorokanku mulai sakit, oh aku mulai kehilangan kepekaan pada indera perasa dan penciuman. Biasanya apa yang akan kita lakukan? Biasanya kita akan action segera, melakukan sesuatu, memeriksakan diri. Bisa jadi aku sudah terpapar virus COVID-19. Karena itu gejala-gejala yang kita sudah ketahui bersama. Namun berbeda dengan masalah atau gangguan pada kesehatan jasmani kita yang mudah kita deteksi dan kemudian mudah kita sadari dan kita akui dan kita langsung obati, masalah kesehatan mental biasanya seringkali diabaikan, bahkan seringkali nggak terperhatikan. Tahu-tahu aja sudah termanifestasi dalam bentuk perilaku yang destruktif. KDRT misalnya. Lalu kemudian kalau kita memperhatikan fenomena sosial yang terjadi di seluruh dunia saat ini termasuk di Indonesia, kita dapati terjadinya peningkatan jumlah perceraian yang sangat signifikan. Bahkan di Jepang ada istilah perceraian corona yang seperti suatu tren dari banyak pasangan di negeri itu. Saudara-saudara, tidak dapat disangkali bahwa pandemi COVID-19 ini membuat kehidupan masyarakat menjadi kian sulit. Perekonomian keluarga yang melesu bisa berkontribusi terhadap meningkatnya stres dan kecemasan yang kemudian bisa menciptakan ketegangan di dalam keluarga, pernikahan, yang bisa kemudian jadi faktor pemicu terjadinya KDRT, bahkan bisa sampai berujung pada perceraian. Ada banyak hal yang mengganggu sebenarnya kesehatan mental kita ketika kita mendengar banyak berita-berita negatif tentang banyaknya orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini dan jumlah kematian yang meningkat. Semua ini bisa menjadi penyebab timbulnya kecemasan yang tinggi. Belum lagi anak-anak yang harus sekolah dari rumah. Orang tua harus mendampingi anak-anaknya, terutama yang masih kecil. Dari pagi sampai tidur malam, gak ada me time sama sekali. Sepanjang hari ngurus keluarga, sepanjang hari ngurus rumah tangga. Belum lagi bertemu dengan semua masalah-masalah yang sebenarnya sudah ada bahkan sebelum terjadinya pandemi. Semua ini berpadu dan bisa membuat kita menjadi terlalu amat sangat kelelahan. Dan kita tahu, ketika kita lelah secara fisik, biasanya suasana hati kita juga terganggu, emosi kita bisa out of balance, kita jadi mudah marah, dan biasanya kalau marah, imbasnya pada orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka seperti suatu efek bola salju, ya saudara-saudaraku, snowballing effect, di mana ketika satu gulungan masalah tidak segera terselesaikan, itu bisa membuat gulungan masalah yang baru yang makin gede. Ketika gulungan masalah kesehatan mental enggak segera diatasi, dapat menyebabkan gulungan bola salju masalah yang lebih besar, masalah di dalam keberfungsian kita, masalah di dalam relasi, masalah di dalam kesaksian hidup kita. Saya ingin kita bersama-sama membaca firman Tuhan untuk menemukan contoh bagaimana bahkan di dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami masalah di dalam gangguan di dalam kondisi kesehatan mentalnya. Saya ingin kita membuka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja, pasalnya 19, ayatnya keempat. Pada slide saudara-saudara, sudah ada ayat firman Tuhan tercantum di sana. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Siapa yang berkata seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya percaya kita semua tahu siapa Elia. Elia adalah salah seorang nabi besar dalam perjanjian lama yang dipakai Tuhan secara luar biasa.
Ia dengan gagah berani membunuh 450 Nabi Baal di lembah Karmel dalam 1 hari. Namun ia bisa berlari dengan penuh ketakutan oleh karena ancaman pembunuhan dari seorang ratu yang di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ini menyebabkan dia kemudian berkata kepada Tuhan untuk Tuhan ambil aja nyawanya karena dia ingin mati saja. Saudara-saudara, ini jelas adalah suatu gejala gangguan pada kondisi kesehatan mental Elia yang berupa stres dan kecemasan yang tinggi, bahkan bisa dikatakan mengarah kepada depresi karena ada perkataannya yang berkata, ia ingin mati saja. Ketika seseorang ingin mati, itu berarti dia melihat nggak ada lagi harapan, dan bahwa ketakutan dan penderitaan itu terlalu besar untuk ditanggungkan, sehingga ia melihat kematian sebagai satu-satunya jalan keluar atau penyelesaian yang terbaik dari masalahnya. Elia mengalami ketiga gejala masalah kesehatan mental yang tadi saya sebutkan, stres, kecemasan yang berlebihan, dan depresi. Tokoh kedua yang dapat kita temukan dalam Alkitab adalah Yeremia. Dalam Yeremia 20, ayat yang ke-14, 15, 18, kita akan mendapati Yeremia mengalami tekanan yang begitu besar di dalam batinnya. Dia berkata, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Ayat 15, terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Ayat 18, mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Sekali lagi saya percaya kita semua tahu siapa Nabi Yeremia. Dia adalah one of the major prophets di dalam perjanjian lama yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun penderitaan dan perasaan frustrasi, bahkan perasaan dia merasa sebagai seorang yang gagal, membuat Yeremia begitu tertekan sehingga ia bahkan sempat menyesali hari kelahirannya, bahkan mengutuk hari kelahirannya. Yeremia jelas pernah punya masalah dengan kesehatan mentalnya. Dan tahukah saudara-saudara bahwa Yesus pun pernah mengalami suatu tekanan mental yang begitu besar ketika dia ada di Taman Getsemani. Di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 38, kita temukan pergumulan batin Yesus ini. Saya akan bacakan di ayatnya yang ke-37, di mana dikatakan bahwa ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius itu sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saya percaya di malam itu, Yesus tidak merasakan jiwanya sedang baik-baik saja. Karena kesedihan yang dikatakan di dalam versi bahasa Inggris, bahwa hatinya, jiwanya overwhelmed with sorrow to the point of death. Dia mengalami tekanan yang begitu besar sehingga rasanya seperti mau mati saja. Yesus pernah mengalami apa yang manusia alami. Itu sebabnya gak heran kalau penulis surat Ibrani dalam pasalnya yang keempat mengatakan bahwa kita punya imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia sendiri memang pernah merasakan dan mengalaminya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam Alkitab kita menemukan bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia adalah untuk memiliki kehidupan yang menikmati Allah dan memuliakan Dia selamanya. Kehidupan yang mempermuliakan Allah adalah kehidupan yang mencerminkan Allah dan mewakili Allah di atas muka bumi ini. Kita mempermuliakan Allah ketika kita dapat menyelesaikan misi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Sama seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 17 ayatnya yang keempat. Ia katakan begini, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk dikerjakan. Maka saya percaya bahwa penting bagi kita punya kesehatan mental yang baik agar kita bisa berfungsi dengan baik, agar kita bisa mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita dan membangun hubungan relasi yang baik dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Kita dapat melakukan pekerjaan di dalam kehidupan kita yang Tuhan tetapkan buat kita kerjakan. Sehingga dengan demikian kita dapat mempermuliakan Allah di atas muka bumi ini. Maka apa yang harus dikerjakan oleh kita sebagai orang Kristen untuk dapat menjaga dan merawat kesehatan mental kita? Yang pertama adalah aware, menyadari. Apakah kita mengalami gejala-gejala gangguan kesehatan mental?
Apa saja gejala-gejalanya? Yang pertama adalah mengalami perubahan pola tidur dan pola makan yang drastis. Memiliki suasana hati yang tidak stabil atau mood yang naik turun, mudah sekali jengkel, mudah sekali marah, mudah sekali merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada dan orang-orang di sekitarnya. Ketiga, merasa tidak terhubung dengan semuanya. Keempat, sering merasa sedih dan perasaan ini berkepanjangan. Sulit sekali kemudian menikmati kesenangan yang biasanya dinikmati sebelumnya. Sebaliknya mudah sekali mengeluh, komplain, ngomel, menggerutu untuk hal-hal yang bahkan kecil yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Dan kebanyakan orang yang memiliki gangguan pada kesehatan mental tidak tertarik, tidak termotivasi, mengalami kelelahan terus-menerus, cenderung negative thinking dan overthinking. Dan yang terakhir, sulit berkonsentrasi. Suatu studi yang ditulis oleh Stouts dan rekan di tahun 2007 menyatakan bahwa mayoritas orang dengan kesehatan mental yang menurun menunjukkan tanda-tanda gangguan fungsi kognitif. Susah sekali fokus dan menyelesaikan tugas, padahal sebenarnya tugas tersebut relatively mudah. Sulit untuk menganalisa masalah. Akhirnya juga sulit untuk mencari solusi. Bahkan ada kecenderungan sulit untuk mengungkapkan pikirannya secara verbal. Saudara-saudaraku, apakah engkau merasakan tanda-tanda ini di dalam dirimu hari ini? Jika engkau merasakannya, maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah to accept it. Menerima bahwa hari ini mungkin engkau sedang mengalami masalah pada kesehatan mentalmu. Menerima bahwa hari ini jiwamu tidak sedang baik-baik saja. Lalu apa yang harus dilakukan kalau kita sudah menyadari dan menerimanya? Saya percaya kita tidak akan membiarkan tangan kita yang terjepit, terluka, sampai berdarah tidak segera diobati, bukan? Pasti kita akan segera obati. Hal yang sama juga harusnya kita lakukan ketika kita menyadari bahwa ada gejala-gejala gangguan kesehatan pada mental kita. Yang sakit, yang berat, itu memang adanya di dalam sini. Enggak kelihatan, enggak kasat mata seperti gangguan kesehatan fisik kita. Tapi itu bukan artinya kita harus abaikan. Bukan artinya harus disingkirkan dan berpikir, aku gak mau merasakan ini karena itu artinya mungkin aku bisa dianggap sebagai orang yang kurang iman atau gak beriman. Kabar baiknya tadi, Yesus pun pernah mengalami tekanan batin yang begitu besar. Dia pernah merasakan apa yang saudara-saudara sekarang mungkin tengah rasakan. Setelah menerima apa yang harus dilakukan, yang ketiga adalah action. Apa yang harus kita lakukan untuk merawat kesehatan kita? Kita harus ingat bahwa kita adalah manusia yang terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Apa yang terjadi pada tubuh kita akan berpengaruh pada jiwa dan roh kita. Demikian juga sebaliknya, apa yang terjadi pada jiwa kita akan berpengaruh pada tubuh dan roh kita. Maka untuk bisa merawat kesehatan mental kita perlu memperhatikan yang pertama adalah kesehatan fisik kita. Miliki cara dan pola hidup yang sehat, makan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga. Itu kelihatannya klise, tapi ini penting untuk kita bisa memiliki kesehatan mental yang baik. Apa yang terjadi pada Elia ketika dia mengalami stres yang begitu berat? Elia mengalami burnout, kelelahan fisik yang luar biasa. Apa yang Tuhan lakukan? Ketika dia mengatakan agar Tuhan mengambil nyawanya saja, Tuhan gak menceramahi Elia. Tuhan tidak menegur Elia, "Hai Elia, di manakah imanmu?" Dia tidak mengatakan itu. Dia Tuhan memberikan Elia apa yang Tuhan tahu Elia butuhkan saat itu, yaitu Elia perlu untuk istirahat. Elia perlu makan dan minum. Tuhan mengirimkan roti bakar dan minuman segar dan membiarkan Elia beristirahat for a while. Dan apa yang terjadi setelah itu? Elia dapat kekuatan baru, dikatakan. Dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke Gunung Horeb dan mulai melayani Allah kembali. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah engkau merasakan kelelahan yang luar biasa seperti Elia? Maka ambillah waktu untuk rehat sejenak. Puasa gadget kalau perlu. Cari udara segar. Nikmati alam ciptaan Tuhan ini. Ambil waktu untuk kembali memberikan kepada fisik kita kesehatan, kesegaran. Bagaimana kalau hari ini ada orang-orang di dalam hidupmu yang mengalami gejala-gejala seperti yang dialami Elia? Gak perlu hakimi, jangan khotbahi,
Cukup beri mereka istirahat, berikan mereka waktu sejenak, ambil me time. Jika istrimu kelelahan mengurus anak, take over, ngurus anak-anak saudara. Jika suamimu sedang main game, biarkan for a while untuk dia menikmati permainannya. Jangan diomelin, jangan dimarahin, apalagi dikotbahin dengan firman Tuhan. Sediakan makanan dan minuman yang sehat yang diperlukan agar tubuhnya segar kembali. Just take a good care of your body. Yang kedua, kita adalah manusia rohani. Maka memperhatikan kesehatan jiwa nggak terlepas dari memperhatikan kesehatan spiritual kita. Bagaimana caranya? Bangun dan miliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan, sehingga kita dapat mengalami kembali apa yang Paulus katakan dalam Roma 12 ayat yang kedua, pembaharuan pikiran, sehingga kita dapat mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya yang sempurna dalam hidup kita. Mental atau jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang untuk menjadi sehat, maka seluruh pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita harus in alignment dengan pikirannya Tuhan, perasaannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Kita diciptakan untuk Tuhan. Maka soul kita, jiwa kita baru menemukan ketenangannya, ketentramannya di dalam Tuhan. Itu saya kutip dari Bapak Agustinus yang merupakan Bapak Gereja di abad keempat. Untuk itu mari kita contoh Yesus. Apa yang Yesus lakukan ketika dia merasa begitu takut dan gentar, to the point of death dikatakan. Yang pertama ia lakukan adalah ia datang kepada Bapa di dalam doa. Ia katarsis sama Tuhan, dia curahkan ketakutannya kepada Tuhan. Dia datang berdoa kepada Bapa. Bukan hanya sekali, 2 kali. Kita bisa membaca dalam Matius 26 bagaimana Yesus sampai 3 kali berdoa yang sama dikatakan di sana. Hari ini jika engkau merasakan ketekanan yang begitu besar, sampai rasanya mau mati saja karena kesedihan dan ketakutan yang begitu dalam, apakah engkau sudah datang pada Tuhan? Katarsis sama Tuhan, curhat sama Tuhan sampai lega. Kalau suami atau istrimu dan anakmu atau anakmu menjengkelkan hatimu, apakah engkau datang pada Tuhan dan mencurahkan isi hatimu sampai lega? Bukankah Yesus berkata, datanglah kepadaku, hai engkau yang beban berat dan berletih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang pada Bapa, dia mengakui segala ketakutan, kesedihan dengan jujur dan terbuka. Begitu dia bergumul dengan Tuhan sampai Alkitab mengatakan peluhnya dikatakan seperti tetesan darah. Ia menyatakan keinginannya dengan jujur bahwa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Demikian Yesus berkata. Dia gumulkan, dia katakan dengan jujur, kalau boleh Tuhan, kalau boleh. Tapi pada akhirnya kita mendapati bagaimana kemudian Yesus berserah penuh kepada kehendak Bapaknya. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah ini sama seperti yang Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka ini janjinya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pada ayatnya yang ke-8, setelah kita curhat sama Tuhan, ayat yang ke-8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Pikirkanlah itu. Setelah hati kita tenang, kita baru dapat berpikir dengan tenang, dengan jernih. Memikirkan apa? Semua yang firman Tuhan katakan, yang baik, yang suci, yang mulia. Apa itu? Di dalam Mazmur 19 kita akan temukan bahwa yang lebih manis daripada madu tua, yang lebih berharga dari emas, perak, dan permata adalah Taurat Tuhan, adalah firman Tuhan. Maka renungkan itu dan dapatkan janjian, pegang erat
Dia yang berkata dia tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Dia yang berkata bahwa apabila kita menyeberangi air, Ia akan menyertai kita. Atau melalui sungai-sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Itu janjinya. Yang ketika kita berjalan melalui api, firman Tuhan katakan kita tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar kita. Why? Karena Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kalau dari kebinasaan kekal saja Tuhan sanggup menyelamatkan kita, masakan Dia tidak mampu menyelamatkan kita dari masalah-masalah kehidupan yang temporal sifatnya. Saudaraku yang terkasih, memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan sama artinya dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-15, tinggal diam di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Maka segala sesuatu yang ada di dalam Kristus akan mengalir, akan terhisap ke dalam diri kita. Damai sejahteranya, sukacitanya, itu menjadi bagian kita no matter what. Kondisi dan situasi yang sedang kita hadapi, kita tetap dapat memiliki damai sejahtera Kristus dan sukacitanya itu. Ketika kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, maka kasih-Nya akan mengalir di dalam kita. Sehingga seperti apapun orang-orang yang ada dalam hidup kita, yang menjengkelkan kita, yang membuat kita marah, mungkin membuat kita kesal, yang membuat kita emosi, kita bisa dapat mengasihi. Karena Tuhan juga mengaruniai kita penguasaan diri-Nya ketika kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Maka dapat dikatakan begini, saudara-saudaraku, orang yang memiliki kesehatan mental, orang yang ingin mentalnya sehat, jiwanya tenang dan tentram, ketika ia datang pada Kristus, tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam dia, maka dia akan mendapatkan segala sesuatu yang diperlukan sesungguhnya untuk boleh dapat tetap menjalankan tugas dan panggilannya dan memuliakan Allah di dalam hidupnya. Maka mental yang sehat adalah kondisi batin yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Jiwa yang sehat itu selalu tenang dan tentram. Orang yang tentram batinnya pasti dapat berpikir dengan jernih dan mencari solusi. Orang yang tentram batinnya akan membawa damai dan memberkati orang-orang di dalam kehidupannya. Orang yang tentram batinnya akan mempunyai kekuatan, ketangguhan, keberanian menghadapi tantangan kehidupan. Orang yang tentram batinnya akan dapat jadi saksi Kristus yang efektif. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup khotbah ini dengan satu reminder bahwa sesungguhnya merawat, menjaga kesehatan mental itu adalah tanggung jawab saudara-saudara dan saya. Merawat, menjaga kesehatan mental kita adalah tanggung jawab saudara-saudara dan saya yang telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Karena kualitas kehidupan kita dan kesaksian hidup kita banyak sekali dipengaruhi olehnya. Kita perlu punya paradigma ini, bahwa inilah tanggung jawab kita, supaya kita nggak menjadi orang-orang yang punya paradigma yang victim-minded. Kita nggak jadi orang-orang yang merasa diri jadi korban dari kehidupan, korban dari keadaan, yang kerjaannya cuma mengeluh saja, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan. Tapi kalau kita punya paradigma bahwa merawat kesehatan mental adalah tanggung jawabku sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, dan Kristus ada di dalamku dan aku ada di dalam Dia, maka kita akan punya paradigma seorang pemenang, victor minded. Karena firman Tuhan jelas katakan, we are more than conquerors. Kita lebih dari umat pemenang di dalam Dia. Maka ambil tanggung jawab itu, mulai perhatikan, mulai rawatlah kesehatan mental saudara. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua, memampukan kita menjadi orang-orang yang hidup mempermuliakan Allah, oleh karena kita menjaga dan merawat kesehatan kita dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, bahwa pada hari ini kami boleh diajar oleh Tuhan, diberitahu oleh Tuhan, bahkan mungkin Tuhan sebagian dari kami disadarkan bahwa kami adalah orang-orang yang perlu kasih karunia Tuhan untuk menyadari bahwa mungkin keadaan kami saat ini tidak sepenuhnya baik-baik saja. Tapi disinilah kami mau belajar, ketika itu memang ada dalam diri kami,
masalah dalam kesehatan mental kami. Kami harus menerima kenyataan ini dan kemudian mengambil tindakan untuk datang kepada Tuhan agar Tuhan sendiri perlahan-lahan memulihkan keadaan kami. Kami tahu hanya Engkau yang dapat memulihkan kami. Kami tahu hanya Engkau yang dapat memenuhi kami dengan damai sejahtera-Mu ya Kristus, untuk memampukan kami menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan ini. Sebab itu biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran setiap kami Tuhan, dari hari ini ke depan, sehingga kami tidak lagi berpikir kami tidak sanggup menghadapi apapun, tapi bersama dengan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami hidup di dalamnya, kami akan menjadi lebih daripada sekedar umat pemenang. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biarlah Engkau ditinggikan dan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk dalam doa syafaat, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Hari yang Tuhan beri buat kami untuk kami masih boleh memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu itu Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kami dan bahkan memperbaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Engkau Tuhan yang mengutus hamba-Mu, Ibu Pendeta Antaresa Hendita, untuk menyuarakan hati Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu GBI Pondok Indah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati hamba-Mu, Engkau Allah yang memperluas daerah pelayanannya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus pakai hamba-Mu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dan juga keluarganya oleh darah anak domba Allah. Terpujilah nama Tuhan, kami sehati sepakat. Kami berdoa untuk Gembala Cabang dan Gembala Rayon 1A, Bapak Pendeta James Selo Pranoto. Kami percaya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan, memimpin setiap umat-Mu, bahkan memimpin jemaat GBI Pondok Indah untuk mempersiapkan umat-Mu menjadi umat yang layak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Pendeta James Selo Pranoto lebih lagi Tuhan, Kau yang memperluas daerah pelayanannya, Kau pakai lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bu Weliana, Jennifer dan Jeremy dengan kekuatan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Kedaulatan Tuhan terus nyata atas hamba-Mu dan juga
Bu Eliana dan kedua anaknya. Tutup bungkus Bapak James Selo Pranoto dan juga Bu Eliana dan kedua anaknya oleh darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sehati sepakat kami berdoa untuk gembala sidang kami dan juga keempat wakilnya, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Kami percaya Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hamba-Mu, ada suara Tuhan yang terus Tuhan nyatakan atas hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi messenger di era Pentakosta ketiga ini. Engkau Allah yang memakai hamba-hamba-Mu lebih lagi Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan suara dan visi misi yang datangnya dari Tuhan, sehingga Pentakosta ketiga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus hamba-Mu Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya beserta keluarga besarnya oleh darah anak domba Allah. Perlindungan penyertaan Tuhan Yesus menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sehati sepakat, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Bangsa kami Indonesia milik-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memberkati bangsa kami, sehingga kami yakin dan percaya kuasa kasih Tuhan, terang Tuhan terbit atas bangsa kami, sehingga banyak orang yang berseru-seru akan nama-Mu Tuhan. Banyak orang yang akan merendahkan diri, banyak orang berdoa, mencari wajah-Mu, bahkan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Engkau Tuhan dari surga akan mendengar, dan Engkau Tuhan yang akan memulihkan negeri kami, negeri Indonesia. Hujan pertobatan terjadi, hujan keselamatan terjadi. Indonesia penuh dengan pengetahuan akan tentang kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta pemerintahan yang ada, Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Berikan hikmat-Mu atas mereka Tuhan, sehingga kami percaya setiap keputusan-keputusan yang diambil semua datangnya dari Engkau. Kami lepaskan roh takut akan Tuhan atas mereka semua. Baik Tuhan, pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah, semuanya ada di dalam kendali-Mu, semuanya ada di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Setiap keputusan yang diambil semuanya datangnya dari Tuhan. Tutup bungkus Tuhan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi dan juga Bapak Haji Ma'ruf Amin beserta jajaran pemerintahan yang ada di dalam tangan kasih setia Tuhan, beserta keluarga besarnya ada di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk tim medis, para dokter, para suster di dalam mengatasi pandemi COVID-19 hari-hari ini. Kami percaya Kau Allah memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna atas mereka, atas keluarga besarnya di dalam nama Yesus. Berikan hati-Mu bagi mereka Tuhan, hingga dalam setiap apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, mereka melakukannya dengan ketulusan hati, mereka melakukannya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami percaya kemuliaan Tuhan nyata dan kesembuhan, kekuatan terus Tuhan mengalir atas kehidupan para dokter, suster dan keluarga besarnya. Tutup bungkus mereka tim medis yang ada oleh darah anak domba Allah. Kami juga berdoa Tuhan, dalam setiap Tuhan ekonomi bangsa kami ada pemulihan. Kau Allah yang sanggup memberkati Tuhan. Jauhkan dari segala Tuhan krisis ekonomi hari-hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga sehati sepakat untuk jemaat-Mu dan seluruh pengerja yang ada GBI Pondok Indah. Biar semuanya ada di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang terus mempersiapkan setiap kami untuk menjadi umat yang layak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terus berikan kami kekuatan, kesehatan. Berikan kami Tuhan berkat yang senantiasa mengalir atas setiap jemaat-Mu, setiap pengerja-Mu Tuhan. Ada jalan keluar dalam setiap pergumulan kami, ada kesembuhan Tuhan di dalam kesakitan kami, ada pemulihan demi pemulihan, ada terobosan demi terobosan, ada kemenangan karena kami berjalan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Doa kami tidak sempurna. Sempurnakan doa kami Tuhan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kita telah mengakhiri siaran online pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Saya percaya satu kekuatan yang baru kita akan alami bersama-sama. Apa yang Tuhan buat di bumi seperti yang ada dalam surga. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Mari kita siapkan hati kita. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita dijemput bersama-sama di awan-awan permainan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.